Bu Cynthia belum juga. Oke, ya. Terima kasih. Selamat pagi, Bu Regina dan semua Bapak Ibu yang terkasih, sahabat RPF. Hari ini kita coba masuk ke dalam tulisannya Jacques Philip mengenai kekudusan adalah karya Roh Kudus. Ada anggapan yang luas, namun keliru, bahwa kekudusan adalah karya manusia. Bahwa yang kita butuhkan adalah memiliki program kesempurnaan yang jelas, yang dijalankan dengan keberanian dan kesabaran, dan mencapainya sedikit demi sedikit, dan hanya itu saja. Sayangnya, atau untungnya, ada lebih banyak hal daripada itu memang dibutuhkan keberanian dan kesabaran. Tidak diragukan lagi, tetapi tentu saja tidak benar bahwa kekudusan adalah hasil dari program hidup yang kita tetapkan sendiri. Ada beberapa alasan mengapa kekudusan bukanlah karya manusia. Berikut adalah 2 alasan utama. Yang satu, tugas itu di luar kemampuan kita. Tidak mungkin mencapai kekudusan dengan kekuatan kita sendiri. Seluruh kitab suci mengajarkan kita bahwa itu hanya dapat menjadi buah dari kasih karunia Allah. Yesus berkata kepada kita, "Tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Dan Santo Paulus berkata, "Aku dapat menghendaki apa yang benar, tetapi aku tidak dapat melakukannya." Para santo sendiri menjadi saksi atas hal ini. Inilah yang dikatakan Santo Louis Grindon de Montfort berbicara tentang pengudusan yang merupakan rencana Allah bagi kita. Sungguh karya yang mengagumkan. Debu diubah menjadi terang, kotoran menjadi kesucian, dosa menjadi kekudusan. Hanya Allah dengan rahmat-Nya yang melimpah, rahmat yang luar biasa yang dapat menyelesaikannya. Dan penciptaan seluruh alam semesta bukanlah mahakarya yang melampaui ini. Betapapun besarnya usaha kita, kita tidak dapat mengubah diri kita sendiri. Hanya Allah yang dapat memahami kekurangan dan keterbatasan kita dalam bidang kasih. Hanya Dia yang memiliki kendali yang cukup atas hati kita itu. Jika kita menyadari hal itu, kita akan terhindar dari banyak kekecewaan dan perjuangan yang sia-sia. Kita tidak harus menjadi orang kudus dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus belajar bagaimana membiarkan Tuhan menjadikan kita orang kudus. Tentu saja, itu tidak berarti kita tidak perlu berusaha. Tetapi jika usaha kita tidak ingin sia-sia, usaha itu harus diarahkan pada tujuan yang benar. Kita harus berjuang, bukan untuk mencapai kekudusan sebagai hasil dari usaha kita sendiri, tetapi untuk membiarkan Tuhan bertindak dalam diri kita tanpa kita melawannya. Kita harus berjuang untuk membuka diri sepenuhnya kepada rahmat-Nya yang menguduskan kita. Pembukaan diri ini menuntut kerendahan hati yang besar. Karena itu berarti melepaskan kecenderungan kita yang lahir dari kesombongan untuk ingin mengurus semuanya sendiri. Itu berarti menerima kemiskinan kita sendiri dan sebagainya. Tetapi pada saat yang sama itu sangat menggembirakan
alasan mengapa itu menggembirakan adalah karena kekuatan kita sendiri terbatas. Tetapi kekuatan dan kasih Tuhan tidak. Dan kita pasti dapat memperoleh pertolongan dari kekuatan dan kasih itu untuk kelemahan kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah dengan tenang mengakui dan menerima kenyataan kelemahan kita dan menaruh semua kepercayaan dan harapan kita hanya kepada Tuhan. Pada dasarnya itu sangat sederhana, tetapi seperti semua hal sederhana dibutuhkan waktu bertahun-tahun bagi kita untuk memahami dan yang terpenting untuk mempraktekkannya. Rahasia kekudusan dapat digambarkan sebagai penemuan bahwa kita dapat memperoleh segala sesuatu dari Tuhan dengan syarat kita tahu bagaimana cara mendekatinya. Itulah rahasia jalan kecil Santa Teresa dari Lisieux. Tuhan memiliki hati seorang ayah dan kita pasti dapat memperoleh apa yang kita butuhkan darinya. Jika kita tahu bagaimana cara mendekatinya dengan sepenuh hati. Berikut adalah kutipan dari surat Santa Teresa dari Lisieux yang dapat membantu kita memahami apa artinya ini. Saya ingin mencoba membuat Anda mengerti melalui perbandingan yang sangat sederhana betapa Yesus mengasihi jiwa-jiwa itu, bahkan yang tidak sempurna sekalipun, yang mempercayakan diri kepadanya. Bayangkan seorang ayah memiliki 2 anak yang nakal dan tidak taat. Dan ketika ia hendak menghukum mereka, ia melihat salah satu anaknya gemetar dan lari ketakutan. Karena dalam hatinya ia tahu bahwa ia pantas dihukum. Dan saudaranya sebaliknya memeluk ayahnya, mengatakan bahwa ia menyesal telah mengecewakannya. Ia mengasihinya, dan untuk membuktikannya, ia akan berperilaku baik mulai sekarang. Sekarang jika anak itu meminta ayahnya untuk menghukumnya dengan ciuman, saya percaya bahwa hati ayah yang bahagia itu tidak akan mampu menolak kepercayaan anaknya. Karena itu, ia tahu ketulusan dan kasih sayangnya. Namun, ia juga tahu bahwa anaknya akan jatuh ke dalam kesalahan yang sama lagi. Tetapi ia selalu siap memaafkannya jika anaknya selalu memohon kepada hatinya. Jadi di sini Santa Teresa menemukan gagasan bahwa kita dapat memperoleh segala sesuatu dari Tuhan dalam karya-karya Santo Johannes dari Salib yang praktis merupakan satu-satunya guru yang dimilikinya. Inilah yang dikatakannya dalam kidung rohaninya, besarlah kuasa dan keteguhan kasih, karena kasih itu mengalahkan dan mengikat Tuhan sendiri. Berbahagialah jiwa yang mengasihi, karena jiwa itu menawan Tuhan dan memperoleh darinya segala yang diinginkannya. Karena sifat Tuhan sedemikian rupa sehingga jika kita menerimanya dengan kasih, dengan cara yang benar, kita akan membuatnya melakukan apa yang kita inginkan. Ungkapan yang berani tentang kuasa yang dapat dilakukan kasih dan kepercayaan kita atas hati Tuhan ini mengandung kebenaran yang indah dan sangat mendalam. Santo Johannes dari Salib mengungkapkannya di tempat lain dengan istilah lain. Apa yang menyentuh hati Tuhan dan mengalahkannya adalah harapan yang teguh. Dan sekali lagi, Allah sangat menghargai harapan yang dimiliki oleh jiwa-jiwa yang terus-menerus berpaling kepadanya dan hanya bergantung kepadanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa mereka memperoleh semua yang mereka harapkan. Kekudusan bukanlah program hidup,
tetapi sesuatu yang diperoleh dari Allah. Bahkan ada cara yang pasti untuk memperolehnya, dan yang penting adalah mengetahui cara-cara tersebut. Kita semua memiliki kuasa untuk menjadi kudus, hanya karena Allah membiarkan dirinya dimenangkan oleh kepercayaan yang kita berikan kepadanya. Tujuan dari bagian-bagian berikutnya adalah untuk menuntun kita ke jalan yang benar. Untuk hari ini kita sampai sini dulu. Untuk hari berikutnya kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih.